semuanya, di sini saya yang bernama Siti Hadiana dengan NIM PO 7134121006 akan menjelaskan tentang nilai-nilai anti korupsi. Saya Oriza Latifah Delivia dengan NIM PO 7134121008 akan menjelaskan tentang prinsip anti korupsi. Perkenalkan, saya Talita Lutfi Afifah, NIM PO 7134121010. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan dari nilai anti korupsi. Perkenalkan, nama saya Rahma Aufatia Nuzulaila dengan NIM PO 7134121119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afnia Oktania, NIM-nya PO 7134121042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Farunisa dengan NIM PO 7134121052 akan menjelaskan tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai dan prinsip anti korupsi dapat dikatakan bahwa penyebabnya terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang terjadi dari diri sendiri ataupun individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem dan ataupun dari luar. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan atau setidaknya mengurangi kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Nilai anti korupsi yang pertama itu ada kejujuran. Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Yang kedua itu ada kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Ketiga ada kemandirian. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak pada orang lain. Yang keempat itu ada kedisiplinan, adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Keenam itu ada kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Ketujuh ada kesederhanaan. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak boros atau sesuai dengan kemampuannya, bukan tidak sesuai dengan kemampuannya. Kedelapan ada keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Prinsip anti korupsi. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Prinsip akuntabilitas harus dimulai dengan diterapkannya oleh mahasiswa dalam program-program kegiatan organisasi kemahasiswaan. Misalnya, dengan membuat kegiatan kemahasiswaan dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus dan dijalankan sesuai dengan aturan. Dengan demikian, integritas atau kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan. Yang kedua, transparansi. Transparansi adalah prinsip yang penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, kewajaran. Kewajaran ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran dalam bentuk lainnya. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun undang-undang lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Yang kelima, kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan adalah upaya agar kebijakan yang dibuat benar-benar efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Penerapan dari nilai anti korupsi. Yang pertama adalah jujur. Nilai kejujuran di dalam kampus dapat diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, misal tidak menyontek, tidak melakukan plagiarisme, dan tidak memalsukan nilai tanda tangan.
Nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, misalnya membuat laporan keuangan kegiatan, kepanitiaan dengan jujur. 2. Kepedulian. Peduli terhadap proses belajar mengajar, peduli terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, kemandirian. Kemandirian dianggap sebagai suatu hal yang penting dan harus dimiliki oleh seorang pemimpin, karena tanpa kemandirian, seseorang tidak akan mampu memimpin orang lain. Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk menjadi tidak tergantung terlalu banyak kepada orang lain. 4. Kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan kepada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatu dengan tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan. 5. Tanggung jawab. Penerapan nilai tanggung jawab antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk belajar dengan sungguh-sungguh, lulus tepat waktu dengan nilai baik, mengerjakan tugas akademik dengan baik, menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan. 6. Kerja keras. Misalnya, dalam melakukan sesuatu, menghargai proses, bukan hasil semata, tidak melakukan jalan pintas, belajar dan mengerjakan tugas-tugas akademik dengan sungguh-sungguh. 7. Kesederhanaan. Misalnya, hidup sesuai dengan kemampuan maupun sesuai dengan kebutuhan, tidak suka pamer kekayaan, dan lain sebagainya. Nomor 8 adalah keberanian. Keberanian terbagi dari 4 bagian. Yang pertama, menuruti hati dan naluri diri sendiri. Yang kedua, mengatakan apa yang dirasakan dan diketahui. 3. Membenarkan apa yang kita ketahui timbang orang lain. 4. Menolak suap dari atasan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, seperti kita harus mewujudkan rasa tanggung jawab, berani membela kebenaran, mengakui kesalahan, dan lainnya. Nomor 9 adalah keadilan. Keadilan juga terbagi dari atas 4 bagian. Yang pertama, memberikan orang lain sesuai haknya masing-masing. Yang kedua, tidak mencurangi atau mengambil hak-hak orang lain. Yang ketiga, bekerja sesuai haknya masing-masing dan tidak mengambil hak orang lain. 4. Melakukan keputusan tanpa melalui pihak-pihak yang mengandung unsur nepotisme.